Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Output Management di bawah bimbingan Ibu Siti Juwariah, SPSI, MPD. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita mulai dengan pengantar. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam setiap kegiatan organisasi, manajemen memegang peranan penting dalam memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Output manajemen adalah hasil akhir dari seluruh proses manajerial baik berupa produk, layanan, atau pencapaian kinerja. Output ini menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan memahami output manajemen, kita dapat menilai seberapa efektif proses manajerial yang telah dilakukan dalam sebuah organisasi. Berikutnya pengertian output manajemen. Output manajemen adalah hasil akhir yang diperoleh dari seluruh proses manajerial dalam suatu organisasi atau kegiatan. Output ini bisa berupa produk atau jasa yang dihasilkan, peningkatan kinerja tim atau individu, tercapainya tujuan organisasi, atau perubahan positif dalam sistem kerja. Output menjadi cerminan dari efektivitas manajemen. Jika output sesuai dengan target yang ditetapkan, maka proses manajemen dapat dianggap berhasil. Sebaliknya, jika tidak sesuai, perlu evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya. Berikutnya fungsi manajemen dan outputnya. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Outputnya yaitu rencana kerja yang jelas, strategi, dan target yang terukur. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Outputnya yaitu struktur kerja yang efisien dan pembagian peran yang tepat. Yang ketiga, pengarahan atau leading, memberikan arahan, motivasi, dan komunikasi kepada tim. Outputnya yaitu tim yang termotivasi dan suasana kerja yang kondusif. Yang keempat, pengendalian atau controlling, mengawasi jalannya kegiatan dan mengevaluasi hasil. Outputnya yaitu laporan kinerja, perbaikan proses, dan pencapaian target. Selanjutnya, jenis-jenis output manajemen. Yang pertama ada output fisik, hasil nyata seperti produk, barang jadi, atau jasa. Contohnya yaitu barang yang diproduksi dan layanan pelanggan yang diberikan. Yang kedua, output non-fisik, hasil yang tidak berwujud tapi berpengaruh besar. Contohnya yaitu kepuasan pelanggan dan peningkatan keahlian karyawan. Yang ketiga, output kuantitatif, dapat diukur secara angka. Contohnya yaitu jumlah produk, jumlah penjualan, dan jumlah proyek selesai. Yang keempat, output kualitatif, berhubungan dengan mutu atau kualitas hasil. Contohnya yaitu kualitas layanan dan efektivitas kerja tim. Dan yang kelima, output jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu hasil langsung setelah kegiatan dilakukan, dan jangka panjang dampak berkelanjutan dari proses manajemen. Contoh jangka panjangnya yaitu reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi output manajemen. Output manajemen tidak hanya bergantung pada proses, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Kualitas, keterampilan, dan motivasi karyawan sangat menentukan hasil kerja. SDM yang kompeten cenderung menghasilkan output yang lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Gaya kepemimpinan memengaruhi semangat kerja dan arah tim. Pemimpin yang baik mampu mengarahkan dan memaksimalkan potensi tim. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Fasilitas kerja, alat, dan teknologi yang digunakan. Alat yang memadai akan mendukung efisiensi dan kualitas output. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka mencegah kesalahpahaman, meningkatkan koordinasi antar bagian dan mempercepat proses kerja. Dan yang kelima, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung meningkatkan produktivitas, dan budaya kerja yang positif juga memperkuat kerja sama tim. Berikutnya, mengukur dan mengevaluasi output manajemen. Untuk memastikan efektivitas manajemen,
Output yang dihasilkan perlu diukur dan dievaluasi secara berkala. Yang pertama, pengukuran output dilakukan dengan menggunakan indikator yang sesuai seperti kuantitas, yaitu jumlah produk, jumlah layanan, atau hasil kerja lainnya. Kualitas yaitu mutu hasil, tingkat kepuasan pengguna, atau standar kerja. Efisiensi perbandingan antara input dan output. Ketepatan waktu yaitu sejauh mana output diselesaikan sesuai jadwal. Yang kedua, evaluasi output. Proses untuk menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan rencana awal. Menentukan apakah ada kesenjangan antara target dan realisasi. Menganalisis penyebab keberhasilan atau kegagalan. Menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan di masa depan. Berikutnya ada kesimpulan. Output manajemen merupakan hasil akhir dari proses manajerial yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Output bisa berupa hasil fisik maupun non-fisik, kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan output dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, fasilitas kerja, komunikasi, dan lingkungan organisasi. Untuk memastikan efektivitas manajemen, output perlu diukur dan dievaluasi secara berkala, agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang. Manajemen yang baik akan menghasilkan output yang sesuai target, efisien, dan bermanfaat bagi organisasi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang output manajemen. Terima kasih kepada Ibu Siti Juwariah, SPSI MPD, dan teman-teman atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan.